Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi. Terus, nah ini dilanjutkan. Apa sih hubungannya jiwa dengan akal? Jadi kita ini punya ruh, juga punya akal. Yang pertama kata Al-Amiri, akal kita itu adalah hujjah atau dalil dari Tuhan. Jadi di antara bukti kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan itu akal kita. Tidak mungkin akal yang serumit itu, sekompleks itu terjadi hanya secara kebetulan saja. Pasti ada campur tangan Tuhan yang maha kuasa. Buktinya apa? Sama-sama punya otaknya, ya makhluk yang lain tidak bisa se-complicated manusia. Tidak bisa berpikir serumit manusia. Nah, kalau pakai pernyataan ini berarti kalau ada apa sih buktinya Tuhan? Kita punya akal. Jadi yang dengan akal itu kita sekarang berpikir tentang Tuhan. Baik. Ini asumsi pertama dari Al-Amiri. Kata beliau, akal itu kalau tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, yang merusak, secara esensial kalau dia jernih, pasti dia kenal Tuhan dan siap mengikuti perintah-perintahnya. Kalau dia jernih loh ya. Cuma kalau sedang tidak jernih ya mungkin kayak kita kadang-kadang kan disuruh sholat ya kadang bolong-bolong. Nanti kalau diingatkan sholatnya kok masih bolong-bolong, tidak apa-apalah, Allah Maha Pengampun. Nah, itu berarti masih belum terlalu jernih. Akal yang jernih itu sadar posisinya di hadapan Tuhan. Terus yang ketiga, gimana sih akal itu biar jernih? Dia harus orientasinya ilahiyah. Kemudian dia harus mampu menyambungkan dirinya dengan jiwa, dengan ruh. Jadi jiwa dan ruh itu seperti daya penglihatan dengan mata. Maksudnya apa? Kata Al-Amiri begini loh. Kalau jiwa kita tidak nyambung dengan akal, itu kita seperti orang buta. Tidak akan bisa apa-apa. Mungkin kita protes, loh tapi kan ada wahyu Pak. Loh emangnya wahyu bisa kita baca kalau akal kita macet? Kalau kalian sedang tidak bisa mikir, buntu Pak pikiran saya, disodori Al-Quran ya tetap buntu. Pikirannya tidak jalan, tidak terbuka. Jadi berarti apa? Jiwa harus kita sambungkan dengan akal. Karena nasibnya jiwa itu ada di dua sisi. Ini seperti yang satu positif, yang satu kutub negatif. Yang positif itu akal, yang negatif itu jasmani atau badan. Jadi jiwa kita itu nyambung dengan badan jasmani yang oleh Al-Amiri disebut alam rendah, juga nyambung dengan akal. Kalau jiwa kita menghadapnya ke akal, kata dia, maka hidup kita hidup yang benar. Tapi kalau jiwa kita menghadapnya ke badan, berarti berpikir jasmani saja, materi saja, nyari enaknya saja, di situ kita salah jalur. Manusia yang jiwanya mengandung akal, diwarnai oleh akalnya, dialah yang nanti mampu menjadi khalifatullah. Mereka yang tidak mampu mendayagunakan akal ya tidak layak jadi khalifah. Karena akal ini senjata utamanya. Nah ini kalimat beliau ya dari kitab As-Sa'adah wal Is'ad. Kata beliau, jiwa mengambil manfaat dari akal
dan menyalurkan manfaat ke alam materi. Akal adalah kemuliaan dan kehormatan jiwa, dan jiwa adalah pelayannya akal. Ketika jiwa melayani akal, maka pada jiwa akan tampak kesucian dan cahaya. Ketika dia meninggalkan akal, maka akan tampak kegelapan dan kekotoran. Kalau jiwanya gelap dan kotor, ya maka akan muncul kebodohan dan berefek pada kehancuran dan kemaksiatan. Sederhananya kan begini, kalau akal tidak kita gunakan, kalau kita hanya berorientasi pada materi, pada badan, ya kita ndak pinter. Orang pintar itu kan minum, ndak ya? Oh ndak. Orang pintar itu kan yang menggunakan akalnya. Kalau ndak pakai akal terus bodoh. Kalau bodoh, ya hidupmu akan sengsara. Jadi terus kamu ndak ngerti benar salah, akhirnya maksiat. Inilah hubungannya jiwa dengan akal. Maka hidupkan akalmu. Dari situ kalian akan jadi pinter. Kalau sudah pinter, penuh dengan ilmu, ya jernih perjalanan hidupmu. Tidak kesasar lagi. Loh, terus agama di mana? Ini menarik. Agama juga penting. Kenapa? Ya meskipun jiwa dengan akal itu manfaatnya besar, tapi dengan dukungan agama, jadi ngerti tujuannya harus kemana. Nah, ini Al-Amiri pakai permisalan begini. Dalam perkembangbiakan spesies tumbuhan di alam, semua tingkat kesempurnaan satu spesies tumbuhan secara potensial terdapat dalam wujudnya. Tetapi untuk mewujudkan daun-daunnya, bunga-bunganya, buah-buahnya, mesti membutuhkan seorang tukang kebun. Jiwa manusia juga secara potensial memiliki semua derajat kesempurnaan. Tetapi untuk mengaktualkan seluruh potensi yang dimilikinya, ya niscaya dia memerlukan agama dan juga filsafat. Jadi akal tadi ketika mewarnai jiwa, jiwa ini kan sudah on the right track ini, sudah benar. Tapi terus ini harus dibawa kemana, itu yang membantu agama. Jadi yang penting sudah tidak berorientasi jasmaniah badan. Sekarang pikiran jernih ini mau dipakai kendaraan untuk kemana, itu yang nuntun agama. Jadi inilah pentingnya agama. Agama seperti tukang kebun bagi tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman itu karena punya potensi tumbuh, nanti muncul daunnya, mungkin muncul buahnya, mungkin muncul bunganya. Kalau tidak diatur oleh tukang kebun ini, ya daunnya mungkin keluar, bunganya mungkin keluar, tapi bisa tidak karu-karuan. Tidak tertib, tidak tertata, bisa jadi malah blunder, dia mati sendiri. Di situ gunanya tukang kebun. Agama posisinya di situ. Jadi inilah pandangannya Al-Amiri tentang hubungan akal dan jiwa, hubungan jiwa dengan agama. Intinya kita memerlukan tiga-tiganya. Jadi jiwa yang sehat itu kendaraannya adalah akal, orientasinya agama. Jiwa yang salah jalan itu orientasinya badan, kesenangan materi jasmania. Kalau ini sudah di banyak filosof mungkin sudah dijelaskan, apalagi dalam tradisi tasawuf. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.